Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang tuple. Tuple itu kumpulan data yang tidak bisa diubah. Jadi bedanya sama list, list itu bisa diubah sesuka hati kita apabila kita sudah memasukkan item ke dalam variabel yang kita sudah definisikan. Tapi kalau tuple itu data yang sudah kita definisikan itu tidak bisa kita ubah, baik itu kita tambah ataupun kita hapus. Nah, tuple itu diawali dengan tanda dan, tanda kurung tutup ya, kurung buka dan tutup. Dan setiap data itu dipisahkan dengan tanda koma. Ini seperti list, tapi pemisahnya atau ujung dan akhirnya itu kurung buka dan tutup. Tuple bisa menampung lebih dari satu tipe data seperti list, dan tuple berawal dari 0 indeksnya. Sekarang masuk ke dictionary. Nah, dictionary adalah kumpulan data juga, tapi menggunakan metode Q and value. Dictionary bersifat mutable, atau bisa diubah. Dictionary tidak bersifat mengurutkan data, tapi dictionary ini dapat diakses datanya secara spesifik dengan memasukkan Q ke dalam tandanya. Sebenarnya kita akan melakukan lebih dalam tentang Q ya nanti. Nah, pembahasan tentang Q ini didefinisikan sebagai nama ya di sini. Value dari namanya itu di sini Ronaldinho. Nah, dictionary ternyata dapat diisi dengan list, tuple, dan juga set ya. Dictionary itu seperti ini. Dan dia dipisah menggunakan kurung kurawal. Sekarang masuk ke set. Set itu kumpulan data yang bisa diubah. Nah, set ini mengurutkan data yang masuk secara ascending. Biasanya set itu bersifat unik ya. Set tidak bisa diakses ya, datanya secara spesifik dengan indeks. Jadi kalau kita mau ngambil suatu item di dalam variabel set, itu kita tidak bisa menggunakan indexing. Nah, set tidak bisa diisi dengan set dan list. Jadi set itu benar-benar private ya, tidak bisa kita akses. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang indexing. Nah, indexing itu digunakan untuk mengakses elemen individu dari tipe data. Jadi kalau kita punya list, di mana di dalam satu list itu kita ada 5 variabel atau 5 value. Jika di dalam 5 value itu kita mempunyai A, B, C. Jika kita ingin memanggil value B, maka kita harus memanggil indeks yang pertama ya. Indeks 1, bukan indeks 0. Karena indeks 0 itu akan memanggil value yang A ya tadi. Penting untuk diingat bahwa jika teman-teman mencoba mengakses indeks yang tidak ada, nanti si Python akan menghasilkan indeks error karena indeksnya tidak ada di dalam list. Jadi pastikan teman-teman perlu tahu nih seberapa banyak item di dalam listnya.